Tapi ada juga kritik dari beberapa kalangan juga, Mas Faiz, soal red-red itu. Katanya, apa mungkin dengan kegiatan red-red bisa menghapuskan keinginan mengembalikan kos politik pilkada yang begitu brutal secara nasional kemarin, katanya gitu, Pak Faiz. Ya, menurut saya itu statement yang tidak ada relevansinya, tidak berhubungan satu dengan yang lain. Red-red itu relevansinya adalah terkait dengan kesiapan kepala daerah untuk memulai kinerjanya di pemerintah. Oke. Dan pilkada itu adalah isu yang lain. Jadi menurut saya perlu betul ya. Dan tapi ya apapun itu tetap kita hargai sebagai sebuah masukan, sebagai sebuah opini di masyarakat asal disampaikan dengan baik. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini alhamdulillah kita sangat beruntung bisa bertandang ke kediamannya Pak Bupati Batang, Jawa Tengah, Bapak Faiz Kurniawan. Terima kasih Pak Faiz sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Sama-sama, menjadi perbincangan yang bermanfaat. Amin. Ini Pak Bupati, ini kita berlatar belakang seorang aktivis. Beliau ini dibesarkan di dunia pergerakan PMII, NU, ya kan? Tentu Pak sebagai bupati yang berlatar belakang aktivis, memaknai red-red kemarin yang di Magelang ini, coba Pak iris tipis-tipis dulu bagaimana Bapak memaknai tentang red-red kemarin di Magelang sebagai orang yang berlatar belakang aktivis. Menurut saya Pak Presiden Prabowo Subianto sudah sangat tepat mengadakan retreat ini kepada semua kepala daerah yang baru saja dilantik. Karena pertama, ini memungkinkan setiap kepala daerah yang akan memulai kinerjanya di pemerintah dengan latar belakang yang berbeda-beda, mungkin ada yang pengusaha, mungkin yang ada sebelumnya tokoh agama, tokoh masyarakat, ada yang memang sebelumnya sudah sebagai ASN di pemerintahan. Ini kemudian mendapatkan bekal yang sama, sehingga mereka bisa memulai aksi sebagai bupati, wakil bupati, sebagai wali kota, wakil wali kota, sebagai gubernur, wakil gubernur dengan standar knowledge yang berimbang, karena memiliki pengetahuan yang kemudian di-refresh ulang, dibagikan ketika retreat. Yang kedua, retreat kemarin sangat membantu kita untuk berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga ada unsur keinginan ke depan untuk saling berkolaborasi, saling bersinergi dengan keunggulan masing-masing daerah. Karena setiap daerah itu nggak bisa tumbuh sendiri, pasti membutuhkan daerah-daerah yang lainnya, sehingga perlu koordinasi, perlu sinergi dengan kepala daerah yang lain. Dan yang ketiga, ini juga mengefisienkan. Kenapa efisiennya? Yang semula kita harus melakukan studi banding ke daerah yang lain, butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga. Kita di situ bisa bertemu dengan berbagai kepala daerah. Kita bisa saling sharing, kita bisa studi banding di situ tanpa ada biaya sama sekali. Jadi ini kegiatan yang sangat positif, dan menurut saya Pak Presiden Prabowo Subianto sudah sangat tepat menyelenggarakan retreat untuk kami kepala daerah yang baru saja dilantik. Saya lihat dengan seragam retreat kemarin, warna baju partainya luntur betul itu kemarin ya, Pak Faiz ya. Sama, semuanya adalah warga negara Indonesia, Garuda semua Indonesia. Di bawah bendera merah putih. Iya, alhamdulillah. Jadi satu di sini. Itu ini saya lihat itu makna daripada seragam yang sama itu, ya kan. Tapi ada juga kritik dari beberapa kalangan juga, Mas Faiz, soal retreat itu. Katanya, apa mungkin dengan kegiatan red-red bisa menghapuskan keinginan mengembalikan kos politik pilkada yang begitu brutal secara nasional kemarin, katanya gitu, Pak Faiz. Ya, menurut saya itu statement yang tidak ada relevansinya, tidak berhubungan satu dengan yang lain. Retreat itu relevansinya adalah terkait dengan kesiapan kepala daerah untuk memulai kinerjanya di pemerintah. Oke. Dan
pilkada itu adalah isu yang lain. Jadi Oh saya iya, tidak perlu iya betul ya, iya. Dan tapi ya apapun itu tetap kita hargai sebagai sebuah masukan, sebagai sebuah opini di masyarakat asal disampaikan dengan baik. Dari sisi spirit gimana dampak retret ini Bapak melihat? Nah, luar biasa karena memang ditaruhnya di Lembah Tidar di Magelang yang di situ memang selama ini menjadi lokasi ngembleng para pemimpin di Republik ini, sehingga ada auranya juga, ada secara mentality juga akhirnya kita juga terbentuk di sana. Selain itu banyaklah hal positif yang kemudian kita dapatkan di sana, dan insya Allah itu sangat bermanfaat. Baik, dikaitkan dengan program Bapak yang baru berjalan beberapa hari, apa yang menjadi pusat perhatian Bapak di Kabupaten Batang ini? Ya karena kebetulan habis pelantikan ini langsung memasuki Ramadan dan persiapan Lebaran, tentunya yang akan kita fokuskan adalah persiapan mudik, kemudian stok kebutuhan bahan pokok di pasar-pasar, karena pasti demand akan meningkat, ya mungkin saja nanti akan berdampak pada inflasi, ya itu harus kita cek. Terkait tadi soal garis tegak lurus ke kepemimpinan nasional, Pak Prabowo kan punya cita terutama pada butir kedua itu membangun kemandirian pangan dan energi. Dikaitkan dengan Batang gimana menyukseskan kemandirian pangan itu Pak Bupati? Ya, jadi sekarang itu banyak negara yang sedang berjuang untuk tetap survive, untuk tetap bertahan hidup, untuk bertahan terhadap kelangsungannya, sehingga salah satu isu yang penting adalah terkait dengan kebutuhan pangan. Jadi ini sangat dibutuhkan, sehingga Pak Presiden Prabowo ini meminta kepada kita, bangsa Indonesia dan juga kepala daerah untuk ikut serta dalam menyiapkan kebutuhan pangan itu. Dan sebuah pangan, insya Allah kita sudah tidak lagi tergantung dengan bangsa-bangsa yang lain terkait dengan kebutuhan pangan kita. Karena kalau orang udah nggak makan dia mati. Orang yang lain-lain bisa jadi ditunda, tapi urusan makan sudah nggak bisa lagi ditunda. Baju orang bisa pakai, mau bau pun tapi orang masih bisa pakai. Tapi begitu nggak makan, ini sangat menyangkut kelangsungan hidup. Nah, sehingga Batang kami harapkan bisa turut serta untuk mensukseskan swasembada pangan itu. Apalagi kita di 78.000 hektar kabupaten ini, luas arealnya itu sebagian besar juga lahan pertanian, baik itu tebu, baik itu jagung, baik itu kopi, baik itu padi itu sendiri. Dan insya Allah kita akan support terus program-program Pak Presiden. Saya lihat di medsosnya Pak Bupati ini soal pertanian ini ramai betul ini. Gimana Pak Bupati ini? Ya memang salah satu yang mandat yang kita terima dari Pak Presiden adalah bagaimana memastikan harga gabah di petani, terutama di musim panen ini dibeli dengan harga 6.500. Makanya saya selalu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mensukseskan itu. Jadi jangan sampai hasil panen petani diserap di harga di bawah 6.500. Karena Pak Presiden sendiri juga sudah mengamanahkan kalau tidak ada yang terima, Bulog siap menerima. Ya, betul. Nah, jadi kita terus berkoordinasi dengan Bulog. Kalau memang ada masalah di lapangan, kita minta untuk Bulog turun tangan supaya harga hasil panen petani ini bisa diserap di angka 6.500. Kita iris tipis-tipis dulu Pak Bupati soal IPM ini ya. Kalau IPM mau naik itu, saya pernah diskusi tipis-tipis dengan Pak Bupati waktu bahwasanya kalau orang itu kan harus punya pekerjaan. Dengan pekerjaan dia bisa menyekolahkan anak-anaknya jadi pintar. Makanannya bagus, enak-enak, semua akhirnya jadi sehat. Kalau sudah pintar dan sehat, Pak Bupati pengen masyarakat Batang akhirnya IPM dengan sendirinya naik. Gimana soal itu Pak Bupati? Ya, PR kita ke depan kan memang menyiapkan SDM unggul. Terutama di Kabupaten Batang, IPM itu angka harapan hidup itu sudah tinggi, sudah sangat bagus. PR yang kedua adalah terkait dengan angka lama sekolah itu. Jadi
salah satu beban kita di IPM adalah banyak masyarakat di Kabupaten Batang ini yang memang tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, sehingga angka lama sekolahnya itu cukup rendah. Harapannya yang program-program depan yang memang tujuannya adalah menciptakan SDM unggul juga beriringan, berkolerasi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Oke, itu sekolah formal. Yang non formal mungkin ada nggak semacam balai latihan kerja? Pelatihan. Dan yang itu ekologi industri. Jadi kalau industrinya buka lowongan A, ya kita siapkan pelatihan A. Kalau industrinya membuka lowongan B, ya kita siapkan pelatihannya B. Kalau kemudian di requirement-nya atau syarat-syarat untuk diterimanya itu ternyata harus ada syarat pendidikan dan sebagainya, ya kita siapkan kejar paketnya supaya memenuhi kriteria sehingga bisa diserap. Kalau diserap bisa dapat lapangan pekerjaan. Baik, soal penunjang infrastruktur menuju sentra-sentra produksi gitu ya Pak, atau pertanian, irigasi, itu gimana Pak Bupati? Ya kita salah satu fokus kita adalah pertama infrastruktur. Iya Pak Bupati. 2 pendidikan, ketiga kesehatan, kemudian yang keempat terkait dengan reformasi birokrasi. Nah infrastruktur itu sangat penting karena ini menunjang konektivitas, menunjang pengiriman logistik, efisien tidak efisiennya pengiriman barang sangat tergantung di infrastruktur, kemudian sangat menentukan dengan produktiviti masyarakat. Kenapa? Karena misalnya ketika malam lampu terang itu orang masih bisa berlalu lalang untuk melakukan aktivitas. Ya, betul. Karena kalau gelap orang takut. Betul Pak Bupati. Nah, sehingga sangat penting infrastruktur itu dan sangat menjadi fokus kita. Baik Pak Bupati, ada lagi closing statement? Ya, mungkin inilah karena ini bulan Ramadan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, untuk audiens dari Bincang Tipis-Tipis. Semoga berkah manfaat puasanya. Demikian Bincang Tipis-Tipis bersama Pak Pais Kurniawan, Bupati Batang, Jawa Tengah. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.